Umat Islam bukan karakternya tukang jadi gara-gara. Tapi umat Islam itu pantang lari kalau musuh datang. Umat Islam itu kalau sudah terbuka pintunya, ulama-ulama dunia dari Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah memfatwakan wujubul jihad, wajibnya jihad, fardu bagi setiap lelaki yang ada, maka saat itu itulah dia peluang kita yang terindah dalam hidup ini. Bagi lelaki beriman, tidak ada kerinduannya yang melebihi kerinduan bisa memasuki kancah perang, kancah jihad untuk membela dan menegakkan agama Allah. Dan peperangan-peperangan di akhir zaman, kata Rasulullah, umat Islam dan para mujahidin selalu ditolong dan dimenangkan oleh Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillah, sampai jam ini tidak ada berita apa-apa kan? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti Jumatan kita akan seriuskan syukur kita melebihi daripada sebelumnya, dan kita akan sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata apa yang digembar-gemborkan memang Allah selamatkan kita daripadanya. Alhamdulillah. Kemudian perlu rasanya untuk kita ulangi menekankan bahwa banyak masih tanda-tanda akhir zaman menjelang hantaman meteor yang belum diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting itu adalah dibebaskannya Masjidil Aqsa. Kemudian diumumkan di situ berdirinya kembali khilafah Islamiyah. Walaupun belum ala minhajin nubuwah, tapi telah didirikan khilafah Islamiyah. Seperti dalam hadis Sahih Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Muadz ibnu Jabal, ya, berkata kepada Muadz ibnu Jabal berkaitan dengan pembebasan Masjidil Aqsa di akhir zaman dari musuh-musuh Allah dan musuh kita semua. Juga kepada Ibnu Hawalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih juga bahwa nanti Masjidil Aqsa dibebaskan kembali di akhir zaman. Kemudian saat itu engkau hijrah ke situ. Nabi mengatakan ini di Madinatul Munawwarah. Dari Madinah ke Masjidil Aqsa sangat memungkinkan buat hijrah. Tapi bagi kita orang Indonesia tentu tidak gampang hijrah ke Masjidil Aqsa atau Palestina. Prosesnya panjang, apalagi kebanyakan kita rata-rata tidak pandai berbahasa Arab, tidak mengerti karakter Arab, dan tidak tahu seluk-beluk Arab, dan banyak juga tidak punya dana. Tapi sekali lagi kalau dari Madinah masih bisa, hatta jalan kaki pun bisa dari Madinatul Munawwarah menuju ke Palestina. Beda dengan kita yang ada di Indonesia. Jadi itu yang pertama ya. Arah-arah kepada sana itu dengan izin Allah sudah nampak dan sangat dekat. InsyaAllah ta'ala kita dalam tahun-tahun berikut ini, mungkin tahun ini banyak diberi kejutan oleh Allah. Kejutan yang menggembirakan untuk Islam, insyaAllah. Tahun ini insyaAllah kita akan banyak mendapatkan kejutan yang menggembirakan. Contohnya dengan corona ini saja, tidak sedikit kejutan gembira yang Allah berikan kepada umat Islam. Apa itu? Seluruh kekuatan yang ada di muka bumi ini lumpuh seluruhnya. Lumpuhnya tidak bisa dipulihkan dalam sebulan 2 bulan. Dipulihkan bertahun-tahun. 2 atau 3 tahun paling cepat baru bisa pulih kembali. Amerika sekarang sudah mengajukan penjualan obligasi kembali. Tahu obligasi? Surat utang. Surat utang. Berapa banyak jumlahnya? Adalah sebanyak 54.300 triliun rupiah uang kita. Kalian tahu berapa nolnya tuh? Berapa nolnya? Itu kalau diisi diketik di HP kita tuh nggak muat nolnya tuh. Kalau dibelikan kerupuk tenggelam Sumatera nih. Banyaknya angka 54.300 triliun itu. Ternyata
negara sebegitu jaya seperti Amerika sudah membangkrutkan hari ini lebih dari 500.000 milioner di Amerika. Bangkrut, tutup gulung tikar perusahaan-perusahaan mereka. 500.000 hanya dalam 2 bulan selesai oleh Allah. Bukan 1-2 orang, 1.002 orang, 1.000-2.000 orang, tapi 500.000. 500.000 itu jumlah yang bukan sedikit. Bangkrut seluruhnya. Angka pengangguran di Amerika Serikat melonjak dengan tajam. Sampai di angka 26 juta menjadi pengangguran hanya dalam 2 bulan. Yang terinfeksi positif corona hari ini sudah melampaui angka 1 juta orang manusia di Amerika. Dan yang mati meregang nyawa hanya dalam 2 bulan melebihi perang dunia kedua. Yaitu sudah 80.000 manusia mati di Amerika Serikat. Itu baru Amerika. Urutan berikutnya adalah Italia. Urutan berikutnya adalah Spanyol. Urutan berikutnya adalah Inggris. Kemudian Prancis. Kemudian Jerman. Dan sekarang Rusia. Negara yang hebat sekelas Rusia. Dengan militernya yang sangat canggih. Tidak pelak juga menderita dan sakarat kejang-kejang. Israel yang katanya paling hebat di dunia dan paling pintar juga menuju sakaratul maut. Seluruh negara di muka bumi ini mengalami kehancuran. Militer satu kapal induk terjangkiti jumlahnya 1.000 orang, 5.000-an orang. Maka ini benar-benar tentara Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang beriman diberi oleh Allah ujian sebagai rahmat, ya, ujian sebagai penghapus dosa. Untuk diuji bagaimana? Apakah orang ini istiqomah, apakah orang ini sabar? Tapi bagi yang lain dilumpuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah kabar gembira tentunya. Ini kabar gembira bagi Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan kabar gembira berikutnya. Bila memang terjadi nanti hantaman meteor, tidak harus di dalam bulan Ramadan. Bila terjadi hantaman meteor apapun bentuknya dan ini bisa melumpuhkan teknologi, maka meteor yang melumpuhkan teknologi ini akan menjadikan umat Islam bisa berimbang dengan orang kafir. Dalam artian apa? Kita betul-betul mengandalkan full body contact. Tangan kosong lawan tangan kosong, ya, pedang lawan pedang, baru berimbang. Kalau sekarang perangnya perang pengecut. Kirim drone tanpa pesawat tanpa awak, ya kan? Lalu meledakkan dengan drone, ya pakai satelit segala macamnya. Ya, yang menguasai teknologi lah yang akan mengungguli peperangan. Itu pun ketika diadu perang nyata, mereka juga keok kok. Amerika keok abis memalukan di Afghanistan. Sebelumnya Uni Soviet sebagai beruang merah penguasa bumi sebelah timur juga hancur berkeping-keping oleh pasukan mujahidin Chechnya. Bukan Chechnya yang menghancurkan Uni Soviet. Yang menghancurkan tetap adalah mereka kan berperang dulu dengan Emirat Islamiyah Taliban. Ya, kemudian kita juga mengikuti bagaimana Amerika kerjasama dengan NATO-nya, dengan PBB-nya, mencoba mengobrak-abrik kekuatan yang ada di Emirat Islamiyah. Itu juga bawa porak-poranda. Padahal apalah yang dimiliki oleh Emirat Islamiyah Taliban kecuali hanyalah Allah. Sekarang para mujahidin yang ada di Suriah juga, termasuk yang ada di Palestina, ya, Brigadir Izzuddin Al-Qassam ini, sampai hari ini orang yang katanya teknologinya terhebat di dunia sekelas Israel tak mampu, ya, untuk berhadapan dengan mujahidin di sana. Bagaimana kalau seandainya teknologi dimusnahkan oleh Allah? Tambah jadi. Karena orang Islam itu adalah kesatria, orang Islam itu adalah pejantan asli, orang Islam itu adalah singa. Kalau tangan kosong, jangan ke tangan kosong sekali lagi. Sedangkan dunia modern sekarang ini dengan teknologi yang maha canggih, berhadapan dengan mujahidin, keok semuanya. Bagaimana dengan tangan kosong? Masih ingat Ali bin Abi Thalib dengan tangan kosong? Bagaimana si raksasa yang paling ditakuti se-Arab dibelah dua badan oleh Ali bin Abi Thalib ketika adu tanding. Bagaimana kemampuan para sahabat-sahabat? Tidak ada negeri yang mereka masuki yang tidak ditaklukkan. Tidak ada negara yang ditempuh kecuali bertekuk lutut. Tidak ada panglima-panglima perang terhebat dengan pasukan terkuat kecuali porak-poranda berhadapan dengan para mujahidin.
Dan ini akhir zaman akan terulang. At-tarikhu yu'idu nafsahu. Tarikh sejarah akan kembali berulang. Kabar gembira berikutnya yang akan Allah berikan kepada umat Islam insya-Allah taala. Kegembiraan kedua yang akan Allah berikan kepada kita insya-Allah taala adalah Allah Subhanahu wa taala akan munculkan gunung emas. Di mana munculnya gunung emas? Di perut bumi Irak. Ya. Di perut bumi Irak akan keluar gunung emas. Apa yang terjadi di perut bumi Irak? Kabar gembiranya di mana? Kan Nabi tidak membolehkan kita berperang ke sana. Nabi mengatakan nanti seluruh lelaki dari muka bumi ini akan datang membawa senjata-senjata mereka ke sana dan berperang di situ memperebutkan gunung emas. Gunung emas ini nggak boleh diterjemahkan yang lain-lain. Memang benar-benar emas. Memang benar-benar emas. George Walker Bush laknatullah alaih ini pernah berpidato di depan Gedung Putih bahwa satelit Amerika telah menemukan adanya potensi emas yang sangat besar dalam perut bumi Irak. Dan nanti berkat suatu goncangan atau beberapa benturan yang menjadikan gunung ini muncul ke permukaan. Dan ini menyebabkan manusia di muka bumi ngiler habis. Dan mereka datang dengan nafsu mereka untuk berperang ke sana. Nabi mengatakan jangan. Umat Islam tidak boleh pergi ke sana untuk berebutkan emas karena tidak seorang pun akan mendapatkannya. Siapa yang mendapatkan gunung emas ini nanti? Di mana letak kabar gembiranya? Anda bisa mencoba? Di mana letak kabar gembiranya dengan munculnya gunung emas ini? Hah? Itu jawaban yang sangat tepat. Tapi yang pertama kali dulu, mereka berbunuh-bunuhan sesama mereka dulu. Itu yang kabar gembiranya. Mereka habiskan semua energi mereka, semua SDM mereka, semua tentara mereka, berbunuh-bunuhan sesama mereka. Umat Islam jangan ikut-ikutan. Nanti kata Rasulullah dalam setiap 100 orang yang perang, 1 orang cuma yang tersisa hidup. 99-nya mati. Betapa banyaknya kafirun-kafirun itu mati sesama mereka. Dalam rangka perebutan emas. Lah emas itu akan jatuh ke tangan khilafah Islamiyah. Inilah yang akan memakmurkan manusia di muka bumi nanti. Ditambah dengan Allah akan munculkan kekayaan-kekayaan dari muka bumi ke permukaan untuk dinikmati oleh manusia. Di fase kelima nanti bahwa kita benar-benar hidup bagaikan dalam surga dunia. Tidak ada penjahat, tidak ada kejahatan, tidak ada penyakit, tidak ada bencana alam, tidak ada kelaparan, tidak ada panas, tidak ada sesuatu apapun dan tidak ada juga orang miskin. Penjara semuanya sepi dan kosong, polisi hilang kerjaannya. Kemudian apa lagi? Ikhwati fillah, ya, anak-anakku sekalian. Kabar gembira berikutnya yang akan Allah berikan. Kabar gembira berikutnya yang akan Allah berikan kepada kita setelah futuh Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa. Kemudian yang kedua, munculnya gunung emas yang menyebabkan orang kafir habis dengan sendirinya, ya. Oh ya, hantaman meteor yang menyebabkan lumpuhnya teknologi, betul yang keempat sekarang, ya. Lumpuhnya teknologi itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala akan serahkan kembali kepada kita tanah suci umat Islam yang 3 ini. Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Tapi sayang, ketika Masjidil Aqsa dibebaskan, kondisi Masjid Nabawi dengan Madinah dengan Makkah, kata Rasulullah, sedang chaos. Umranu al-Maqdis kharabu Yathrib. Ketika Baitul Maqdis itu sedang makmur-makmurnya, sedang jaya-jayanya, sedang tegak-tegaknya, sedang mewah-mewahnya, kharabu Yathrib. Kharabu Yathrib artinya adalah kehancuran yang terjadi di Madinatul Munawwarah. Kharab. Lalu kabar gembiranya apa kalau begitu? Kabar gembiranya berarti terjadi kelumpuhan dan kekacauan yang sangat masif dari kaki tangan dan antek-antek Yahudi yang menguasai Arab Saudi hari ini. Maka mereka akan dilumpuhkan oleh keturunan kandung Rasulullah SAW ketika Allah memunculkan beliau. Berarti saat itu umat Islam secara otomatis dipimpin oleh satu pimpinan tunggal di muka bumi sebagai sosok khalifah yang nanti akan dibaiat dan diserahkan ke khalifahan yang sudah berdiri dan diserahkan kepada beliau. Dan saat itu tidak ada satupun bumi ini yang tidak akan jatuh kembali ke tangan Islam. Ini kabar gembira. Ya. Lalu kabar gembira yang kelima apa? Akan banyak terjadi bencana-bencana alam. Loh, apa enaknya kabar gembira yang ini? Semua yang mana saja gunung meletus kita kena syahid. Tsunami datang kita kena syahid. Ya. Oh, gempa bumi terjadi, longsor, kemudian terbelah, kita tenggelam umpamanya, syahid. Ini kabar gembira yang kelima. Kabar gembira yang keenam, akan terbuka di berbagai tempat di muka bumi ini pintu-pintu jihad.
Ya, karena ini adalah zaman perang. Kita sekarang memasuki zaman jihad. Kita tidak usah cari-cari gara-gara. Umat Islam tidak perlu cari gara-gara. Ya, dan memang tidak pernah kok. Umat Islam bukan karakternya tukang cari gara-gara. Tapi umat Islam itu pantang lari kalau musuh datang. Umat Islam itu kalau sudah terbuka pintunya, ulama-ulama dunia dari Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah memfatwakan wujubul jihad, wajibnya jihad, fardu bagi setiap lelaki yang ada, maka saat itu itulah dia peluang kita yang terindah dalam hidup ini. Bagi lelaki beriman, tidak ada kerinduannya yang melebihi kerinduan bisa memasuki kancah perang, kancah jihad untuk membela dan menegakkan agama Allah. Dan peperangan-peperangan di akhir zaman, kata Rasulullah, umat Islam dan para mujahidin selalu ditolong dan dimenangkan oleh Allah. Allahu Akbar. Umat Islam di akhir zaman ini dalam perang selalu Allah tolong dan Allah menangkan. Gitu ya. Jadi ini kabar-kabar gembira semua, nggak ada yang jelek itu, nggak ada yang jelek. Kalau kita terkena musibah bencana alam, maka kita syahid. Kalau ketika terbuka pintu jihad, kita masuk, dan inilah kerinduan kita. Nggak perlu kita harus nunggu-nunggu kapan saya ke Palestina, kapan saya ke Suriah. Nggak perlu. Tiap-tiap negara nanti ada bidangnya sendiri, ada ladangnya sendiri, ada lapangannya sendiri, dan itu akan kita masuki. Nah, sebelum ini semua terjadi, mukaddimah ini ya, maka kita belum bisa berpikir tentang hantaman meteor yang menimbulkan dukhon. Belum. Kita menunggu itu semua. Sampai kepada apa yang nomor 7? Hancurnya perekonomian kapitalis global ribawi. Ulangi balik. Hancurnya perekonomian ribawi kapitalis ya, atau kapitalis ribawi global. Hancur sehingga manusia saat itu kembali menggunakan dinar dan dirham. Manusia saat itu kembali menggunakan emas dan perak, maka uang palsu. Sekarang Amerika suka hatinya dia cetak duit sebanyak-banyaknya, tanpa ada lagi yang akan menyoal dan menyidangnya, tanpa ada lagi tuntutan dunia. Cetak duit banyak-banyak, lalu beli emas orang yang ada di negara-negara lain. Lalu beri tanah orang, beli ini, beli. Dia cetak kertas saja dia cetak. Lalu dia beli semua. Dia kumpulkan emas, Jahatnya minta ampun. Alhamdulillah Allah punya cara. Hanya dalam waktu sebentar saja amblas semuanya. Emasnya dikeluarkan untuk bisa menopang kembali ekonominya. Itu pun masih harus utangi. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Kalau Allah sudah berkehendak, mana ada yang kaya, mana ada yang kuat. Allahu Akbar. Ini sekali lagi saya katakan, corona ini betul-betul jundun min junudillah. Baru satu di antara tentara Allah lepaskan, Allah sudah beraksi, udah kayak gini hasilnya. Bagaimana kalau Allah datangkan yang lain? Baru satu. Persis kayak Namrus menghadapi lalat. Baru lalat Allah tugaskan, habis sebuah kerajaan yang sangat besar. Di bumi ini, dalam sejarah dunia ini, ada dua kerajaan terkuat yang dimiliki oleh pihak kekafiran yang pernah ada dalam sejarah. Pertama, yaitu Namrus. Yang kedua, Fir'aun. Ada dua kekuasaan terkuat di muka bumi dari pihak kebaikan dan kebenaran, yaitu Sulaiman alaihissalam dan Zulkarnain yang agung. Coba lihat ini. Dan bagaimana Allah menghinakan Fir'aun? Hanya dengan tentaranya. Kalau Fir'aun hanya dengan air, kalau si Namrud hanya dengan lalat. Dan situlah diuji orang beriman. Bagaimana? Tegar tidak? Istiqomah tidak? Sabar tidak? Begitu.